Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 perbankan akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Bank Garansi. Nah, langsung saja perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan. Yang pertama, Clarissa Lutfi, yang kedua Elvira Mei, yang ketiga Hanin Imtiaz, yang keempat Intan Cantika, yang kelima M.A. Razak, yang keenam saya sendiri Nina Mulyanti, yang ketujuh Safira Humairo. Pengertian bank garansi. Bank garansi adalah jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Pemberian jaminan dengan maksud bank menjamin akan memenuhi atau membayar kewajiban-kewajiban dari pihak yang dijaminkan kepada pihak yang menerima jaminan. Apabila yang dijamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan yang diperjanjikan atau cedera janji. Kemudian kita masuk ke pihak yang terlibat. Adapun pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas bank garansi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pihak penjamin bank. Bank merupakan pihak yang mengeluarkan bank garansi yang diinginkan oleh nasabah. Yang kedua ada pihak terjamin, merupakan pihak yang meminta jaminan kepada bank untuk membiayai suatu usaha atau proyek. Dan yang terakhir adalah pihak penerima jaminan, merupakan pihak yang memberikan pekerjaan kepada nasabah atau mengerjakan suatu proyek. Mekanisme proses bank garansi. Berikut adalah gambar skema contoh mekanisme transaksi bank garansi. Untuk keterangannya, yang pertama, perundingan rencana kerja proyek antara kontraktor yang akan menerima proyek dengan pemilik proyek. Yang kedua, kontraktor mengajukan bank garansi pada suatu bank dengan membayar provisi atau komisi. Yang ketiga, bank memberikan sertifikat bank garansi kepada kontraktor. Yang keempat, sertifikat diberikan kepada pemilik proyek pada saat pemilik proyek memberikan proyek pada kontraktor. Yang kelima, ketika kontraktor cedera janji atau gagal menepati janji, maka pemilik proyek dapat mencairkan sertifikat bank garansi pada bank yang mengeluarkan sertifikat. Yang keenam, bank peminjam akan membayar sertifikat bank garansi pada pemilik proyek. Yang ketujuh, ketika pekerjaan atau proyek dapat diselesaikan oleh kontraktor, maka sertifikat bank garansi harus dikembalikan. Selanjutnya ada tujuan bank garansi. Tujuan bank garansi ada dua, yaitu bagi bank dan yang kedua bagi pemegang jaminan. Untuk yang pertama, bagi bank, memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi, maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyek. Yang kedua, bagi pemegang jaminan, untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminkan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Jenis-jenis bank garansi. Jenis-jenis bank garansi ada 8. 1. Bank garansi untuk penangguhan biaya masuk. 2. Bank garansi untuk pita cukai tembakau. 3. Bank garansi untuk tender dalam negeri. 4. Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan. 5. Bank garansi untuk uang muka pekerjaan. 6. Bank garansi untuk tender luar negeri. 7. Bank garansi untuk perdagangan. Dan 8. Bank garansi untuk penyerahan barang. Biaya-biaya yang dikeluarkan. Biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan bank garansi ada 3. Yang pertama, biaya provisi, merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terjamin kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi. Yang kedua, biaya administrasi, merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi. Jumlah yang dikenakan terhadap terjamin tergantung bank masing-masing. Yang ketiga, biaya materai, merupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin. Selanjutnya adalah jaminan lawan. Jaminan lawan yang akan diberikan oleh nasabah kepada bank sebagai jaminan terhadap resiko yang mungkin timbul di kemudian hari.
Dalam menentukan besarnya jaminan, pihak bank selalu berpedoman pada ketentuan bank sentral dan kelaziman yang berlaku di dunia perbankan. Oleh karena itu, bank garansi mengandung suatu tingkat risiko, maka pertimbangan tentang risiko ini perlu diperhatikan. Pihak pemohon dituntut untuk menyediakan jaminan lawan. Bentuk jaminan lawan yang diberikan dapat berupa uang tunai, giro atau tabungan yang dibekukan, sertifikat deposito, surat-surat berharga seperti saham dan obligasi, sertifikat tanah. Yang selanjutnya yaitu hal-hal yang memuat surat garansi. Yang pertama, judul garis bank atas bank garansi. Yang kedua, nama dan alamat bank pemberi bank garansi. Yang ketiga, nama dan alamat terjamin. Yang keempat, nama dan alamat penerima jaminan. Yang kelima, macam transaksi antara terjamin dan penerima jaminan. Yang keenam, tanggal penerbitan surat bank garansi. Yang ketujuh, jumlah uang yang dijaminkan oleh bank. Yang kedelapan, batas waktu untuk mengajukan klaim kepada bank. Yang kesembilan, pernyataan bahwa penjamin bank akan memenuhi pembayaran. Yang kesepuluh, jangka waktu pembayaran oleh bank kepada penerima jaminan. Yang ke-11 yaitu tanda tangan pihak bank pemberi garansi. Selanjutnya ada referensi bank, yaitu merupakan sejenis surat untuk menunjukkan bahwa yang diberi referensi mempunyai tindak tanduk baik selama menjadi nasabah bank yang memberikan referensi bank. Di sini ada contohnya, bisa kita lihat